Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madatul Aisyah, NIM 2018 10 16 03 11 468, kelas manajemen 5I. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian bisnis dengan judul Analisis Pengaruh Rekrutmen Sumber Daya Manusia Lingkungan Sekitar Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan dengan studi kasus PT TPPI. Pertama yaitu abstrak. Karyawan sebagai sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan organisasi. Kualitas sumber daya manusia suatu organisasi tergantung pada kualitas calon-calon karyawan atau pelamar. Upaya untuk menentukan calon karyawan itu diawali dengan rekrutmen. Oleh karena itu, rekrutmen haruslah dilakukan sebaik mungkin agar tidak terjadi salah rekrut yang mengakibatkan pemborosan dan kerugian bagi perusahaan. Manfaat utama dari proses perekrutan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mendapatkan karyawan yang tepat untuk jabatan tertentu. Sedangkan rekrutmen dalam perspektif manajemen sumber daya manusia adalah merekrut karyawan berdasarkan keahlian, kejujuran, dan pengetahuan ilmu agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses dan sistem rekrutmen karyawan pada perusahaan PT TPPI Tuban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara survei ke masyarakat sekitar dan membagikan kuesioner kepada masyarakat sekitar PT TPPI Tuban dengan responden sebagian masyarakat sekitar PT TPPI Tuban. Yaitu latar belakang. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepas dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci untuk menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sedangkan lingkungan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Namun, tak kalah kualitas sumber daya manusia yang berada pada lingkungan perusahaan ini sangat berpengaruh dalam kelangsungan kinerja perusahaan dan proses CSR yang kurang transparan pada perusahaan yang berakibat terhadap kesalahpahaman masyarakat dan ada pada lingkungan perusahaan tersebut. CSR adalah sebuah hal yang juga tak kalah penting bagi sebuah perusahaan karena CSR sangat berpengaruh penting bagi pembangunan berkelanjutan perusahaan. Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Untuk itu, harus ada solusi terbaik untuk program CSR dalam merekrut karyawan dan strategi perusahaan untuk mengelola kualitas sumber daya manusia yang ada pada lingkungan perusahaan agar kualitas sumber daya manusia pada perusahaan itu terjaga. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, bahwa sumber daya manusia sangatlah penting bagi perusahaan, dan CSR yang transparan sangatlah tak kalah penting pada lingkungan perusahaan. Maka, untuk masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah sangat berpengaruh bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menguji bagaimana kualitas sumber daya manusia pada lingkungan perusahaan sangat
berpengaruh pada perusahaan itu sendiri, yaitu fokus penelitian. Kualitas sumber daya manusia yang berada pada lingkungan perusahaan ini sangat berpengaruh dalam kelangsungan kinerja perusahaan, dan proses CSR yang kurang transparan pada perusahaan yang berakibat terhadap kesalahpahaman masyarakat yang ada pada lingkungan perusahaan tersebut. Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Untuk itu, harus ada solusi terbaik untuk program CSR dalam merekrut karyawan dan strategi perusahaan untuk mengelola kualitas sumber daya manusia yang ada pada lingkungan perusahaan agar kualitas sumber daya manusia perusahaan juga terjaga. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan dan HRD pada perusahaan PT TPPI Tuban. Selanjutnya, objek penelitian. Untuk objek penelitian ini berfokus pada perusahaan PT TPPI yang berlokasi di Tuban, Jalan Tanjung Awar-Awar, Dusun Remen, Taseharjo, Jenu, Tuban, Jawa Timur. PT TPPI yang mengelola bisnis perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dan set brand yang berada di Tuban memiliki jaringan link jalur utama yang saling terintegrasi melalui jaringan Metro, E, dan One. Router yang digunakan adalah Cisco sebagai media dalam komunikasi client server, email, file sharing, voice, telepon, dan akses aplikasi internal web perusahaan. Unit analisis. Unit analisis pada penelitian ini adalah warga sekitar perusahaan PT TPPI Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data secara primer. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi dengan media kuesioner, yaitu membagikan kuesioner kepada masyarakat sekitar perusahaan TPPI Tuban dengan responden sebagian masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan TPPI Tuban. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif diperlukan pada variabel-variabel penelitian, tetapi sifatnya sendiri, tidak dikaitkan dengan variabel lain. Berdasarkan variabel tersebut, analisis dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai banyak hal. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Analisis model persamaan regresi linear berganda atau multiplan linear regression analysis digunakan untuk meregresikan secara simultan antara variabel bebas atau independent variable dengan variabel terikat atau dependent variable. Yang ketiga ada UGF. Untuk melakukan pengujian pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, maka dilakukan dengan menggunakan UGF. Yang terakhir ada UGT. UGT ini dilakukan untuk mengetahui signifikan masing-masing variabel bebas secara parsial atau untuk mengetahui variabel bebas mana yang lebih berpengaruh di antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam variabel bebasnya yaitu rekrutmen sumber daya manusia dan lingkungan sekitar. Yang termasuk variabel terikatnya yaitu kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.